Halo semuanya, selamat datang di video program Zarvis Camp Batch 6 pada materi networking. Perkenalkan, nama saya Kalino Dolorosa Branco. Saya berasal dari Institute of Business IUB, Timur Leste. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Spanning Tree Protocol atau STP, khususnya bagaimana proses pemilihan blocking port pada topologi yang terdiri dari 3 buah switch yang saling terhubung. Baik, mari kita mulai. Penjelasan STP. Apa itu STP? STP atau Spanning Tree Protocol merupakan protokol layer 2 yang digunakan untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan Ethernet. Ketika beberapa switch saling terhubung dengan lebih dari satu jalur, dapat terjadi broadcast strom, MAC address instability, dan duplicate frame. Untuk mengatasi masalah tersebut, STP akan memilih satu jalur terbaik dan memblokir jalur lainnya agar tidak terjadi loop. Baik, kita akan masuk ke Cisco-nya, Cisco paket tracer-nya. Ketiga switch saling terhubung sehingga membentuk loop. Langkah kerja STP, langkah pertama yang dilakukan STP adalah memilih root bridge. Root bridge dipilih berdasarkan bridge ID yang paling kecil. Bridge ID terdiri dari priority dan MAC address. Switch dengan bridge ID paling kecil akan menjadi root bridge. Setelah root bridge terpilih, setiap switch non-root akan memilih root port. Root port adalah port yang memiliki jalur tercepat menuju root bridge. Pemilihan root bridge berdasarkan port didasarkan pada path cost yang paling kecil. Selanjutnya, pada setiap segmen jaringan akan dipilih designated port. Designated port adalah port yang bertugas meneruskan lalu lintas data pada segmen tersebut. Setelah root port dan designated port yang ditentukan, maka port yang tidak terpilih akan berubah menjadi blocking port seperti switch 2 ini. Blocking port tidak meneruskan frame data sehingga dapat mencegah terjadi loop pada jaringan. Walaupun berada pada status blocking, port tersebut tetap menerima BPDU dari switch lain untuk memantau kondisi jaringan. Di sini saya menggunakan 3 buah switch yang saling terhubung membentuk sebuah loop. Setelah STP aktif, kita dapat melihat bahwa salah satu port berubah menjadi status blocking. Hal yang menunjukkan bahwa STP telah berhasil mencegah terjadi loop. Bagaimana kita mengeceknya? Dari switch. Kita exit dulu. And kita ketik show running, so spanning tree. Sini kita akan melihat this bridge is the root. Yang switch ini yang adalah yang bridge. Ini adalah yang bridge is the bridge. Switch ini adalah bridge root. Switch ini adalah bridge root. Itu adalah switch yang ada, misalnya switch ini adalah raja untuk video switchnya. Di sini kita akan melihat priority-nya. Di sini kita akan melihat priority-nya 32769 dan address-nya 0005 dan seterusnya. Dan fase Ethernet 01, port yang 01 adalah designated forwarding 19.
dan juga F0/02 Designated Forwarding 19. Dan kita akan melihat lagi ke switch 0-nya. Exit dulu. And show spanning 3 VLAN 1. Di sini kita akan melihat port 2-nya Designated Forwarding 19 dan fast Ethernet 01-nya adalah root forwarding 19. Dan selanjutnya kita akan melihat switch kedua, switch 2-nya TN show spanning 3 VLAN 1. Oke. Kita show spanning 3 VLAN 1. Dan di sini kita akan melihat di bagian fast Ethernet 0/2-nya alternatif blockade. Ini adalah port blockingnya. Dan F01 adalah root forwarding 19. Dan port yang 2 ini adalah port yang statusnya blocking. Dari hasil konfigurasi dapat disimpulkan bahwa STP bekerja secara otomatis untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan layer 2. STP akan memilih root bridge, kemudian menentukan root port dan designated port. Port yang tidak terpilih akan berubah menjadi blocking port, sehingga hanya terdapat satu jalur aktif menuju root bridge. Demikian penjelasan mengenai proses pemilihan blocking port pada protokol Spanning Tree Protocol atau STP. Semoga video ini dapat membantu memahami bagaimana STP bekerja dalam mencegah loop pada jaringan switch. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.